Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitabul Adab, masuk pada bab yang ke-12, bab man busita lahu fir rizqi bisalatir rahim, yaitu bab tentang orang yang dilapangkan rezekinya karena menyambung silaturahmi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Ibrahim bin Al-Munzir, qala haddatsana Muhammad ibnu Ma'an, qala haddatsani Abi an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin senang jika ingin agar rezekinya dilapangkan, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan agar umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Kemudian hadis berikutnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man ahabba, ini dari hadis Anas, yang tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Anas bin Malik dengan makna yang sama. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Taib, ada beberapa hadis yang semakna dalam riwayat yang lain disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, datang dalam Tirmizi dan dihasankan oleh Tirmizi, di mana dari riwayat yang lain Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi, inna silatar rahim mahabbatun fil ahl, menyambung silaturahmi maka menjadikan dicintai oleh keluarga, masratun fil mal, menambah harta, mansa'atun fil athar, dan memanjangkan umur. Kemudian juga di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dengan perawi yang thiqat dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', Rasulullah bersabda, silatul rahmi wa husnul jiwar wa husnul khuluq ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar, bahwasanya menyambung silaturahmi dan bertetangga yang baik serta berakhlak yang baik akan menjadikan rumah menjadi makmur dan juga menambah dalam umur. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidil Musnad, dan juga diriwayatkan oleh Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada tambahan, wa yadfa'u anhu mitatassu wa yadfa'u anhu mitatassu, bahwasanya siapa yang menyambung silaturahmi akan menolak dari penyambung tersebut kematian yang buruk. Ini tambahan bahwasanya silaturahmi selain menambah rezeki dan juga memanjangkan umur, juga mencegah seorang su'ul khatimah. Karena silaturahmi adalah berbuat baik kepada kerabat. Dan ini semakna dengan hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su', berbuat baik kepada orang lain mencegah kesudahan yang buruk. Jika berbuat baik kepada orang lain mencegah kesudahan yang buruk, bagaimana apatah lagi berbuat baik kepada karib kerabat. Makanya dalam riwayat ditambah wa yadfa'u anhu mitatassu, maka silaturahmi mencegah seorang meninggal dalam kematian yang buruk. Taib, di sini secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama, dua pendapat tentang makna menambah umur, Recording in progress. menambah rezeki dan menambah umur. Apa maknanya? Dua pendapat yang sangat kuat. Pendapat pertama, maksudnya ini hanyalah kinayah atau majaz. Pendapat yang kedua, ini adalah hakikat.
Hakikat itu benar-benar bertambah. Adapun pendapat pertama, mereka mengatakan bertambah, maksudnya adalah diberkahi, diberkahi. Adapun umur dan rezeki tidak berubah. Tidak berubah sesuai dengan takdir. Berubah sesuai takdir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umur, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka maka tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa dimajukan. Maka maksud dari ditambah rezeki ditambah umur maksudnya ditambah keberkahan. Itu diberkahi, diberkahi. Ya, artinya apa diberkahi? Allah beri taufik kepada hamba tersebut. Jika dia punya harta meskipun sedikit, artinya tidak bertambah, harta yang sama namun ternyata diberkahi. Dia gunakan untuk sedekah, dia gunakan untuk ibadah, dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, dia tidak gunakan untuk maksiat, dia tidak mubadzir, dia tidak israf. Ya, sementara yang satu mungkin hartanya banyak tapi ternyata mubadzir, buang-buang, foya-foya. Sehingga ketika dia menyambung silaturahmi, Allah semakin berkahi hartanya sehingga hartanya tidak terbuang sia-sia. Semua hartanya dia gunakan untuk ketaatan. Ya, tentunya ini seakan-akan menambah hartanya sehingga dia semakin bermanfaat hartanya tersebut baginya di akhirat, ya. Demikian juga bertambah umurnya sama, maksudnya Allah memberikan berkah pada umurnya sehingga umurnya meskipun tidak bertambah secara hakikat tetapi ternyata umurnya dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak buang-buang umur seperti menggunakan umur dibuang-buang untuk nonton film yang tidak-tidak, untuk mendengar berita yang tidak-tidak, dia buang umur. Itu namanya orang buang umur, nonton konten-konten yang tidak ada faedahnya, nonton konten-konten yang banyak sekarang orang hobi buang umur. Sehingga ketika dia menyambung silaturahmi, Allah jaga dia, umurnya tidak bertambah tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar ini semisal seperti Allah ketika ma ja'ani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taqasara a'mar ummatihi binisbati a'mar man madha. Kata Ibnu Hajar seperti Nabi ketika melihat umur umatnya sedikit dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya. Fa'atahu Allahu Lailatul Qadar, maka Allah berikan kepada umat ini Lailatul Qadar. Sehingga umurnya tidak bertambah tapi siapa yang dapat Lailatul Qadar seakan-akan dia beribadah 83 tahun lebih. Sehingga diberkahi ketika dia beribadah kepada Allah di Lailatul Qadar. Taib. Apa bentuk berkah? Bentuk berkah. Di antaranya umur digunakan untuk ketaatan, yaitu digunakan umur dan harta digunakan untuk ketaatan. Ini contoh. Sehingga ya, jadi berkah, ya. Contohnya misalnya dia diberi taufik berilmu, meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Atau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedekah jariyah. Harta dia tidak bertambah tapi ketika dia jadikan sedekah jariyah maka seakan-akan hartanya bertambah karena pahalanya mengalir terus, ya. Contoh misalnya anak soleh diberi anugerah anak soleh. Anugerah anak soleh. Sehingga selalu mendoakannya, ya. Kemudian juga dikenang oleh orang, disebut-sebut, dipuji-puji oleh orang-orang setelah meninggalnya. Setelah meninggal. Ini contoh zikrul jamil. Zikrul jamil, orang-orang puji dia, dan ini seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah bagiku lisan yang jujur di orang-orang belakangan. Sebagian menafsirkan bahwasanya maksudnya itu zikrul jamil, yaitu orang-orang akan memuji-muji Nabi Ibrahim setelah dia meninggal. Ini benar, Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji oleh seluruh umat, baik Yahudi maupun Nasara maupun kaum muslimin. Jadi ketika sering dipuji-puji seakan-akan masih hidup, seakan-akan umurnya panjang, Ini tafsiran yang pertama, bahwasanya rezeki dan umur tidak bertambah karena tidak akan merubah takdir tapi diberkahi.
Adapun tafsiran yang kedua, maksudnya tambahan tersebut secara hakikat, yaitu berubah. Rizki benar-benar bertambah. Benar-benar bertambah. Umur juga benar-benar bertambah. Bertambah. Baik. Timbul pertanyaan, apakah takdir berubah? Untuk ini kita perlu jelaskan, dijelaskan pada berikutnya. Jadi takdir, catatan takdir. Catatan takdir ada dua ya, di Lauhil Mahfuz, di Al-Lauh Al-Mahfuz. Lauhul Mahfuz ya. Maka ini tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam, pena diangkat, sudah tidak mencatat lagi, tidak berubah. Kemudian lembaran kering, jaffatis suhuf, lembaran kering. Jadi tidak akan berubah. Ini di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, di lembaran catatan malaikat, di lembaran catatan malaikat. Maka ini bisa berubah, ini bisa berubah. Allah isyaratkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 13. Ar-Ra'd ayat 39, surat 13 ayat 39. Kata Allah, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan apa yang Allah kehendaki di sisi Allah. Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini enggak ada yang tahu. Ini isinya enggak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Rahasia Allah. Malaikat tidak tahu, para nabi juga tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Dan juga para nabi, yang tahu cuma Allah. Tidak ada yang tahu. Adapun malaikat disuruh catat, seperti malaikat disuruh catat ketika hamba masih janin. Ya, maka disuruh dicatat fikat bi rizqihi wa ajali sakin am sa'id, disuruh catat ajalnya, rezekinya, masuk surga atau masuk neraka, dicatat oleh malaikat. Nah, para ulama mengatakan catatan malaikat ini bisa berubah, bisa berubah. Berubah ini bisa dua model, bisa disebut takdir al-muallaq. Takdir al-muallaq, yaitu gantung, takdir yang gantung. Bisa dua model, bisa dua kemungkinan. Takdir yang gantung. Misalnya begini. Allah bilang disuruh catat, misal disuruh catat jika dia menyambung silaturahmi, umurnya ditambah 30 tahun. Jika menyambung silaturahmi, umurnya ditambah, rezekinya ditambah 2 miliar misalnya. Misalnya. Jika tidak menyambung, maka tetap. Jika tidak menyambung, maka tidak berubah. Menyambung, maka tidak ditambah. Baik. Namun di Lauhil Mahfuz sudah tercatat yang ini atau yang ini, kemungkinan A atau kemungkinan B. Ini malaikat tidak tahu, malaikat catat dua-duanya. Ternyata nanti dia nyambung silaturahmi, ternyata ditambah, berarti dia milih yang ini ditambah. Nah, apa yang terjadi, apakah dia terjadi A atau B, ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini kemungkinan pertama. Yang tercatat si A atau si B sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, dicatat oleh malaikat, benar-benar dicatat. Lalu Allah suruh hapus. Dan ganti. Dan ganti. Dengan takdir baru.
Nah, takdir baru inilah yang ada di Lauhil Mahfuz. Ini yang di Lauhil Mahfuz. Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz, si anak ini dicatat umurnya ternyata 60 tahun karena dia menyambung silaturahmi. Allah suruh ganti 50 di 60 dihapus jadi 70 tahun tambah 10 tahun. Rezekinya 5 miliar, Allah suruh hapus jadikan 10 miliar, 20 miliar. Itu semua sudah di Lauhil Mahfuz. Dan pendapat kedua ini yang kemungkinan kedua yang lebih kuat berdasarkan zahir firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan ternyata di Lauhil Mahfuz sudah ada catatan yang tidak berubah. Ini pendapat kedua, maksudnya benar-benar terjadi perubahan, takdir dirubah, ditambah rezekinya, ditambah umurnya. Yang dirubah tapi di catatan malaikat, bukan di catatan Lauhil Mahfuz. Proses perubahan ini semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Karena malaikat tidak tahu apa yang Lauhil Mahfuz, dia hanya tahu yang didiktekan di catatannya. Ternyata Allah suruh rubah. Paham ya? Insyaallah ini makna kedua dari pendapat terkait dengan hadis ini. Saya ulangi. Jadi menambah rizki dan menambah umur, dua pendapat. Yang pertama hanyalah majaz, yaitu umur dan rizki tidak berubah. Kemudian yang kedua maknanya hakikat benar-benar berubah, benar-benar berubah. Adapun perubahan tersebut, maka sebagaimana kita jelaskan, catatan takdir ada dua. Ada yang Lauhil Mahfuz, ini tidak akan berubah. Yang di lembaran malaikat bisa berubah. Adapun lembaran malaikat bisa berubah sesuai dengan Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus yang Allah kehendaki, Allah menetapkan yang Allah kehendaki, dihapus dan ditetapkan, tetapi di sisi Allah ada Lauhil Mahfuz yang tidak akan berubah. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab 13, bab man wasala wasalahullah. Siapa yang menyambung silaturahmi maka Allah akan menyambung kebaikan dengannya. Ini termasuk al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang menyambung silaturahmi dengan keluarganya, maka Allah akan menyambung kebaikan kepadanya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat seperti Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Berbuat baik, Allah akan berbuat baik padamu. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Dan bukanlah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya. Maka ini dalil tentang jaza' min jinsil amal. Maka seorang kalau berbuat baik kepada kerabat, Allah akan berikan kebaikan bagi dia di dunia sebelum di akhirat. Akhirat juga. Lebih lagi di akhirat. Adapun dalil-dalil yang disebut oleh Imam Bukhari, kita bacakan yang pertama. Imam Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala haddatsani Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muawiyah bin Abi Muzarrid qala sami'tu ammi Sa'id ibn Yasar yuhadditsu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa, sungguhnya Allah menciptakan makhluk, hatta idza faragha min khalqihi qalatir rahim. Jadi Allah ciptakan makhluk, ada yang mengatakan seluruh makhluk. Kemudian setelah selesai dari menciptakan makhluk, datanglah rahim. Rahim datang, kemudian berkata kepada Allah, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat yang berlindung kepada engkau dari terjadinya silaturahmi. Yaitu rahim datang dalam bentuk makhluk, kemudian berlindung kepada Allah dari terputusnya dia. Qala na'am. Kata Allah, iya. Kata Allah kepada rahim, amma tardaina an asila man wasalaki, tidakkah kau ridha wahai rahim, aku akan menyambung orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu. Qalat bala ya rabbi, rahim berkata, tentu ya Rabbku. Qala fahuwa laki, kalau begitu itu yang berlaku bagimu. Qala Rasulullah SAW berkata, faqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian berkehendak firman Allah, fahal asaitum in tawallaitum am tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dan bisa jadi kalau kalian berkuasa, kalian akan melakukan kerusakan di semua bumi dan kalian akan memutuskan rahim-rahim kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asamma ma'ama absarahum. Lanjutan ayatnya, maka itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah butakan mata mereka dan Allah tulikan pendengaran mereka. Ini hadis bahwasanya
rahim datang setelah Allah ciptakan makhluk, rahim datang dalam bentuk makhluk yang berbicara dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama, apakah ini majaz atau ini adalah hal yang hakiki bahwasanya rahim benar-benar berbicara, ya. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah bahwasanya inilah benar-benar hakiki. Kata Ibnu Hajar, arjah li salahiyatil qudratil amati lidzalik. Ini lebih mungkin bahwasanya benar-benar hakiki rahim datang berbicara kepada Allah karena Allah kekuasaannya tanpa batas. Ya. Tanpa batas, ya. Oleh karenanya Allah bisa saja menjadikan rahim dalam bentuk suatu yang konkret. Jadi rahim itu sebenarnya kan suatu yang abstrak, tapi Allah bisa jadikan konkret dan seperti ini banyak dalam syariat. Contoh seperti amal soleh ditimbang pada hari kiamat. Karena amal soleh kan suatu yang abstrak, baca Quran, zikir abstrak. Tapi untuk ditimbang bagaimana caranya, Allah bisa bikin suatu yang konkret, diletakkan daun timbangan. Bagaimana caranya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nanti ada daun timbangan dan Allah menjadikan suatu yang abstrak dalam bentuk suatu yang konkret untuk ditimbang. Contoh lagi suatu yang abstrak menjadi suatu konkret seperti misalnya bacaan Al-Quran, ya. Bacaan Al-Quran pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah SAW, ikra'u surat Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Bacalah surat Al-Baqarah dan Al-Imran, sungguhnya pada hari kiamat kedua surat tersebut akan datang dalam bentuk awan yang menaungi orang pada hari kiamat kelak. Jadi datang dalam bentuk yang konkret. Padahal bacaan Quran itu sesuatu yang abstrak. Contoh lagi, misalnya Rasulullah sebutkan ketika dalam kuburan, Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang akan bertemu dengan datang seorang yang tampan, yang mukanya berseri-seri, maka penghuni kubur bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka orang tampan tersebut berkata, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Itu amal soleh datang dalam bentuk orang yang tampan berseri-seri menemani penghuni kubur. Sebaliknya ketika datang seorang laki bermuka garang, mengerikan, bau busuk, maka penghuni kubur bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka orang tersebut berkata, "Ana amaluka sayyi." Aku adalah amal dosa-dosamu ketika di dunia. Ini di sini amal datang dalam bentuk yang abstrak, datang dalam bentuk konkret. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seperti Allah menyebutkan bahwasanya yu'ta bil maut ala hayati al-kabsyah, bahwasanya pada hari kiamat kelak al-kabsyah Allah akan datangkan maut dalam bentuk kambing yang akan disembelih di antara surga dan neraka. Padahal kematian adalah sesuatu yang abstrak, tapi datang dalam bentuk sesuatu yang konkret untuk disembelih sehingga pada hari kiamat tidak ada lagi kematian. Maka dikatakan kepada penghuni surga, khuludun la mauta fihi, penghuni surga kalian akan kekal, tidak ada kematian yang sudah disembelih, ya. Dan seperti ini banyak. Maka mungkin saja Allah hadirkan rahim dalam bentuk makhluk kemudian berbicara kepada Allah. Ini dipilih oleh Ibnu Hajar karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Maka dia berbicara, dia mengatakan, hadza maqamil a'idz. Ini tempat aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Aku berlindung dari sikap memutuskan silaturahmi. Maka Allah mengatakan kepada rahim, "Amma tardhaina an asil man wasalaki?" Tidakkah kau ridha kalau aku menyambung orang yang menyambungmu? Itu Allah akan berikan banyak kebaikan. Allah menyambung dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mendekat, Allah akan mendekat kepada orang yang menyambung silaturahmi. Kalau kau berbuat baik, Allah akan beri kebaikan dan banyak kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang menyambung silaturahmi. Sebaliknya, wa aqta aman qata'aki. Apakah kau ridha aku memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskan engkau wahai rahim? Kata rahim, "Bala, saya setuju ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Fahuwa laki." Itu yang berlaku padamu. Ini dalil bahwasanya seperti saya sebutkan di awal, al-jazaa' misal balas dengan perbuatan. Maka seorang hendaknya jangan ragu-ragu menyambung silaturahmi. Kapan dia menyambung silaturahmi, maka banyak kebaikan yang Allah akan sambung kepada dia. Kebaikan dari berbagai macam kebaikan, diberi taufik, diberkahi hartanya, diberkahi umurnya, disehatkan tubuhnya. Banyak kebaikan yang Allah berikan. Banyak kebaikan Allah berikan. Ya, tadi diselamatkan dari su'ul khatimah. Ya, diselamatkan dari su'ul khatimah, ya. Saya kenal seorang, subhanallah, dia rajin menyambung silaturahim. Padahal dia ibadah mungkin kurang, ya. Di akhir hayatnya Allah beri taufik sehingga kemudian dia mulai rajin beribadah, mulai mengaji sampai akhirnya meninggal dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kenapa? Karena dia hobi menyambung silaturahmi. Hobi menyambung silaturahmi. Kalau masih ada orang-orang tua yang masih hidup dari tantenya atau orang tuanya atau khalahnya, maka dia berusaha berbuat baik kepada mereka. Ya. Karena dia suka menyambung silaturahmi, maka Allah anugerahi kematian yang indah. Oleh karenanya kalau ingin dihindarkan dari su'ul khatimah, sambung silaturahmi. Jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu. Taib. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Khalid ibnu Makhlad, qala hadatsana Sulaiman, qala hadatsana Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna rahim sujnatun minar rahman. Sungguhnya rahim adalah sujnah dari Rahman. Sujnah itu kalau kita lihat pohon besar, kemudian di bawahnya akarnya banyak, terus mutasyabikah, yaitu nyambung sana nyambung sini, akarnya nyambung-nyambung. Itu namanya sujnah, ya. Makanya kalau orang ada kisah panjang seperti kita di Madinah sering, kalau ada teman saya cerita orang Arab mengatakan wal haditsu dzu sujun. Wal haditsu dzu sujun, yaitu kisahnya masih panjang, campur masih panjang. Maka apa maksudnya? Ar-rahim sijnatun minar rahman. Rahim adalah akar atau bersambung dengan ar-rahman. Maksudnya ar-rahim itu diambil mustaq, sebagaimana dalam riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi. Aku ciptakan rahim dan aku ambil dari namaku. Jadi Ar-Rahman. Jadi rahim sama Ar-Rahman ada sama-sama huruf ra, ha dan mim, yaitu kembali kepada makna rahmat. Ya. Oleh karenanya rahim adalah asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asar dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini digunakan dengan lafal sujnah. Seakan-akan satu rumpun dari akar yang sama. Dari akar yang sama, ya. Seakan-akan rahim kembali kepada Ar-Rahman. Dan ini menunjukkan tentang agungnya menyambung silaturahmi. Karena itu menunjukkan kasih sayang. Karena diambil dari kata Ar-Rahman. Oleh karenanya wajar jika Allah membalas kebaikan bagi orang yang menyambung. Faqala Allah, maka Allah berkata, man wasalaki wasaltuhu. Siapa yang menyambung engkau wahai rahim, aku akan menyambungnya dengan berbagai macam kebaikan. Wa man qata'aki, dan siapa yang memutuskanmu wahai rahim, qata'tuhu, maka aku akan memutuskannya. Maknanya sama dengan yang pertama, yaitu siapa yang menyambung silaturahmi akan diberikan banyak keberkahan dan kebaikan. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah, haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, qala akhbarani Muawiyah bin Abi Muzarrid an Yazid bin Ruman an Urwa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim sijnatun, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Sama maknanya, rahim adalah sijnah, tadi akar yang saling sambung menyambung, ya, mutasyabikah, bersilang-silang. Siapa yang menyambungnya maka aku akan sambung kebaikan baginya, dan saya memutuskan silaturahmi maka aku akan memutuskan kebaikan darinya. Taib. Bagaimana cara menyambung silaturahmi? Ya. Berkata Ibnu Abi Jamrah, ya, dinukil oleh Ibnu Hajar, takunu silaturahim bil mal. Silaturahim bisa dengan harta. Ini di antara silaturahmi yang terbaik. Orang suka dengan harta, kita bantu harta, kasih sedekah, belikan sesuatu, perhatian sama ponakan, perhatian sama tante, perhatian sama bibi, bule, pak de. Yang bisa kita kasih, kita kasih. Ya, ini silaturahmi yang terbaik dengan apa? Dengan harta. Wa bil aun alal hajah, di antaranya dengan membantu keperluannya. Bisa dengan tenaga, dia ada perlu apa kita bantu, perlu pasangkan ini, perlu bongkarin ini, perlu ngangkatan ini. Ingat, kerabat punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membantunya, ya. Membantunya. Bahkan Allah mengatakan ciri-ciri penghuni surga orang bertakwa, kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Orang yang memberikan harta, dalam surat Al-Baqarah kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia memberikan harta yang dia cintai, padahal dia suka dengan harta tersebut, kepada karib kerabat. Jadi kita berusaha kalau bantu karib kerabat, benar-benar harta yang kita sukai, uang yang kita sukai, barang yang kita sukai, kita kasih. Ya. Itu ada keutamaan, ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Di antaranya kita infak kepada karib kerabat dengan yang kita cintai. Jangan kasih barang bekas, barang udah mau rusak baru kasih kakak, kasih adik, enggak. Yang kita suka kita kasih.
dengan harta. Jadi perlu pengorbanan. Silaturahmi itu butuh pengorbanan. Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia memberikan harta yang dia sukai kepada karib kerabatnya. Kemudian di antaranya membantu tadi dengan tenaga, membantu keperluannya. Demikian juga wa bidaf'id darar. Di antaranya dengan menolak kemudaratan darinya. Kita berusaha mencegah kemudaratan kena dia. Kita berusaha. Itu di antara bentuk silaturahmi. Wa bitalaqatil wajhi, dan juga senyum, murah senyum kepadanya. Wa biddu'a, jangan kalau tante datang muka masam, ponakan datang masam kita, wah ini datang sini mau ngabisin makanan di rumah, kita jadi muka masam, ini pelit ya. Wa biddu'a, justru kita senang siapkan makan. Kalau kita punya rezeki, kenapa kita pelit? Wa biddu'a, di antaranya dengan mendoakan mereka. Jadi jangan lupa kita ini para dokter, doain kakak, doain adik. Jangan doain kita melulu ya, doain kakak, doain adik, doain tante, doain om, doain orang tua, ya, kakak adik jangan lupa, ponakan doain semoga mereka berhasil. Ya, kita doain ya. Itu di antara bentuk silaturahmi. Wal ma'nal jami', dan makna yang lengkap maknanya silaturahmi adalah isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasyarr bihasabi taqah. Adalah menyampaikan kebaikan apapun yang memungkinkan dan menolak kemudaratan apapun dari mereka yang memungkinkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian beliau berkata, wa hadza inna ma yastamirru idza kana ahlur rahim ahla istiqamah. Dan ini terus berlanjut continue jika ternyata rahim yang kita bantu tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita terus harus continue. Kita daimumah, jangan silaturahmi kemudian lupa, cukup terpotong, enggak lanjut lagi. Enggak, lanjut terus karena itu adalah ibadah yang dianjurkan untuk terus menerus. Dan semua itu balik kepada kita. Fa in kanu kuffaran aw fujjaran, sebaliknya kalau yang kita sambung itu ternyata orang kafir, kerabat kita orang kafir, bibi kita orang kafir, ponakan kita orang kafir, atau fujjaran, atau tukang maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang riba dan yang lainnya, fa muqata'atuhum fillah hiya silatuhum, kata Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Abi Jamrah, justru memboikot mereka itulah silaturahmi mereka. Ini kalau memungkinkan. Zaman dulu memboikot orang pelaku maksiat buat dia bisa sadar. Ketika kita tahu memboikot dia membuat dia sadar, maka boikot. Bi syarti badlil juhdi wa fi wa'dhihim, dengan syarat sudah maksimal dalam menasihati mereka. Thumma i'lamuhum idza asarru anna dzalika bisababi takhallufihim 'anil haqq wa la yasqutu ma'a dzalik silatun bid-du'a lahum bi dhahril ghaib an ya'udu ila tariqil muthla. Dan kasih tahu kami bersikap memboikot kalian karena kalian masih terus bermaksiat. Ya. Justru proses boikot tersebut inilah bentuk silaturahmi kepada mereka. Akan tapi meskipun kita sedang memboikot mereka, mendiamkan mereka, tetap hendaknya berdoa karena doa tetap adalah salah satu bentuk silaturahmi agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini tentu Ibnu Hajar berbicara tentang suatu kondisi di mana orang, kalau saudara kita pelaku maksiat kita boikot, dia menjadi baik maka boikot. Tapi zaman sekarang tidak semudah itu. Kita boikot dia semakin apa? Semakin jauh. Maka lihat situasi dan kondisi. Siapa dari kerabat kita yang kalau kita boikot dia menjadi baik karena dia pelaku maksiat atau orang kafir menjadi baik, maka boikotlah. Boikotnya itu adalah bentuk silaturahmi. Karena di antara bentuk silaturahmi adalah berdakwah, dakwahi mereka agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kalau enggak, mendoakan mereka. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-14. Bab tuballur rahimu bibilaliha atau bibalaliha. Bahwasanya rahim dibasahi dengan basahannya, itu bilal atau balal, dari balal maknanya ada yang mengatakan adalah nada, yaitu embun, yaitu basah. Di sini syariat mengungkapkan menyambung silaturahmi dengan embun atau air yang basah karena silaturahmi butuh dibasahi sehingga menjadi semakin kuat, karena air itu kalau digabungkan dia semakin kuat, sifatnya menguat. Embun dia membulat ya. Sebaliknya orang-orang yang bersilaturahmi seperti kepanasan ya, membuat tercerai-berai. Maka silaturahmi dibasahi ya. Adapun memutuskan silaturahmi artinya mengeringkan hubungan kerahiman karena mencerai-beraikan, membuat terpecah. Baik. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsani Amr bin Abbas, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Ismail an Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim anna Amr bin Al-As qala, Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jiharan ghairu sirrin. Aku mendengar Rasulullah SAW berbicara dengan terang-terangan, bukan dengan berbisik-bisik. Yaqulu, yaitu di hadapan para sahabat. Rasulullah berkata, inna ala abi, sungguhnya keluarga
abi titik-titik ya. Yaitu ada yang disebutkan siapa? Qala Amr fi kitab Muhammad bin Ja'far Bayat. Itu ada yang apa namanya? Bayat itu tidak terhapuskan. Sebenarnya ini ada lengkapnya dalam riwayat yang lain tapi terhapuskan. Laisu bi auliyai, yaitu keluarga ini bukanlah dari wali-waliku, penolong-penolongku. Innama waliyyi Allah wa salihul mu'minin. Sungguhnya penolongku atau yang punya hubungan baik denganku adalah Allah dan orang-orang beriman yang saleh. Orang beriman yang saleh. Ya. Zada Ambasa bin Abdul Wahid an Bayan an Qais an Amr bin Al-As qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, Rasulullah mengatakan walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha. Tetapi aku dengan mereka ada hubungan kekerabatan, ada rahim dan aku akan membasahi kerahiman kami, yakni asiluha bisilatiha, yaitu aku akan menyambungnya dengan menyambung silaturahmi. Tapi di sini Nabi mengatakan sungguhnya Bani Fulan atau keluarga Fulan, ya meskipun secara nasab dekat denganku, tapi mereka laisu bi auliyai. Mereka bukan wali-waliku. Kenapa? Mereka kafir. Dan wali-waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh, meskipun tidak ada hubungan nasab denganku. Di sini Rasulullah mengingatkan bahwasanya meskipun ada hubungan kekerabatan, tapi bukan wali-waliku. Karena wali yang sungguhnya yang menolong Nabi adalah orang-orang beriman. Tetapi Nabi mengingatkan di akhir walakin lahum rahimun sa'abulluha bibalaliha. Tetapi aku dengan mereka ada hubungan kekerabatan, maka aku akan sambung. Ada yang mengatakan maksud dari keluarga fulan bukan wali-waliku tapi ada hubungan kekerabatan. Ada yang mengatakan maksudnya Abu Talib. Maksudnya Abu Talib. Ya, Rasulullah yang mengatakan Abu Talib, dalam riwayat disebutkan Abu Talib. Dibahas panjang lebar oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalam riwayat disebutkan Abu Talib. Abu Talib itu adalah kerabatku, sangat dekat dengan aku. Bagaimana tidak, dia adalah saudara kandung bapakku. Dia adalah pamanku yang paling dekat dari seluruh paman yang ada di zaman Nabi, paman-paman yang banyak. Yang paling dekat Abu Talib. Karena Abu Talib saudara kandung dengan Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Abu Talib yang memelihara aku. Seakan-akan dia ayahku setelah wafatnya Abdullah. Jadi Nabi benar-benar dekat dengan Abu Talib. Dan Rasulullah mengatakan, aku akan menyambung silaturahmi kepadanya. Tapi dia bukan penolongku. Kenapa? Karena kafir. Karena apa? Kafir. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, innama waliyyi, sungguhnya wali-waliku adalah Allah dan salihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh. Disebutkan dalam riwayat, ada yang menyebutkan maksudnya Ali bin Abi Thalib. Bapaknya kafir tapi anaknya Ali bin Abi Thalib adalah penolongku karena anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bahwasanya silaturahmi hendaknya dibasahi, yaitu terus. Ya, terus. Terkadang meskipun kerabat kita orang kafir, kita tetap berusaha menyambung. Sebagaimana kata Nabi tadi, ya, selama ada maslahat di balik menyambung silaturahmi orang kafir. Sudah pernah kita jelaskan, menyambung silaturahmi orang kafir, jika orang kafir tersebut adalah ayah ibu, maka hukumnya wajib. Jika orang kafir tersebut ayah dan ibu, maka hukumnya wajib. Jika orang kafir tersebut bukan ayah dan ibu, maka hukumnya tidak wajib. Dianjurkan, maka dilihat maslahat. Kata para ulama, jika kau menyambung silaturahmi dengan selain ayah dan ibu kafir, maka hukumnya sunnah. Terlebih lagi jika ada maslahat. Misalnya, kita berharap dia masuk Islam, maka kita dekati, kita baiki, dia harap masuk Islam. Atau jika dia tidak masuk Islam, kita harap anak-anaknya mudah-mudahan masuk Islam. Intinya kalau ada masalah dakwah, maka lebih ditekankan lagi. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Abu Talib, meskipun dekat secara nasab, bukan wali-waliku, tetapi aku tetap menyambung rahim, karena dia adalah pamanku. Maka ini dalil bahwasanya menyambung silaturahmi kepada non-muslim, kalau kerabat tetap dianjurkan. Tetap dianjurkan, namun tidak sampai pada derajat wajib. Kecuali kedua orang tua yang kafir, tetap wajib. Apalagi kalau ada maslahat, maka semakin ditekankan seperti maslahat dakwah, semoga dia masuk Islam. Atau kalau tidak masuk Islam, maka semoga anak-anaknya masuk Islam. Atau kalau enggak, semoga dia tidak mengganggu kaum muslimin. Maka ini semua ada maslahatnya, sambung silaturahmi dan hukumnya dapat pahala. Dan ini di antara kebaikan Islam. Meskipun non-muslim, maka hendaknya disambung. Kecuali mereka ternyata berbuat zalim, menyakiti, ya ini la darar wala dirar. Kalau kita terganggu, tersakiti, kita boleh menghindar, tidak ada masalah. Ya.
Atau tadi kata menukil juga kalau kita boikot ternyata mereka jadi sadar, justru boikot itu lebih baik. Tapi zaman sekarang susah, orang diboikot bukan tidak sadar malah semakin menjadi-jadi karena dia punya komunitas yang sama seperti dia. Tapi kita lanjutkan bab terakhir. Babun laisal wasilu bil mukafi. Bab tentang bukanlah penyambung silaturahmi sejati adalah yang sekedar membalas jika dibaiki. Berbuat baik jika dibaiki, namanya mukafi. Ya, bukan itu. Taib. Jadi dalam hadis ini Ibnu Hajar mengatakan tingkatan terkait silaturahmi. Tingkatan yang pertama adalah penyambung silaturahmi. Penyambung silaturahmi. Yang kedua mukafi, hanya mukafi. Itu membalas setimpal. Kita yang pertama penyambung. Itu al-wasil. Al-wasil. Yang kedua pembalas setimpal. Sebut dengan al-mukafi. Yang ketiga pemutus. Sebut al-qati. Pemutus. Taib. Siapa penyambung silaturahmi yang sesungguhnya? Yang sesungguhnya adalah yang berbuat baik meskipun diputus, yang menyambung, yang tetap menyambung meskipun diputusin. Meski diputusin. Meskipun buruk dia balas kebaikan, buruk dia balas kebaikan. Ini penyambung silaturahmi sejati. Kenapa dikatakan menyambung silaturahmi sejati? Karena dia berarti menyambung bukan karena mengharapkan balasan, tapi dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mukafi ini yang berbuat baik jika dibaikin. Jika dibaikin, jika tidak enggak. Pemutus yaitu dibaikin malah dibalas dengan keburukan ya. Tidak membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini namanya pemutus. Baik, kita bacakan di sini. Imam Bukhari berkata qala haddatsana Muhammad bin Kathir qala akhbarana Sufyan anil Amash wal Hasan bin Amr wa Fitr an Mujahid an Abdullah bin Amr qala Sufyan lam yarfa'ahu al-Amash ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu al-Hasan wa Fitr. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata qala laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah penyambung sesungguhnya silaturahmi yang hanya membalas setimpal, enggak. Walakinil wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Tetapi penyambung silaturahmi sesungguhnya yang jika diputuskan silaturahmi maka dia tetap menyambungnya, dia tetap menyambungnya. Maka ini penyambung silaturahmi ini yang luar biasa. Diburukin dia baikin, dia burukin dia baikin. Seperti dalam hadis ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsin ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajahluna alayya." Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya sambung, mereka putusin hubungan. Saya berbuat baik, mereka berbuat buruk, ya. Dan saya sabar, mereka tidak sabar. Kata Nabi, "La in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu 'alaika minallahi dhahirun ma dumta 'ala dhalik." Kata Nabi, kalau kau senantiasa begitu, Allah akan kirim penolong bagimu. Yaitu ini luar biasa. Dia keluarga buat baik, dia balas kebaikan, buat baik, balas kebaikan. Tapi idfa billatihi ahsanu sayyi'ah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini susah, tapi ini penyambung silaturahmi. Dilihat, makanya terkadang seorang berbuat baik sama kerabat tidak dibilang syukran, tidak, malah terkadang diejek, terkadang cuma segini ngasih, terkadang ini apa cuma sesekali ngasih, terkadang diomongin, ya. Justru ketika itu pahala silaturahmi sempurna karena seorang menyambung silaturahmi tidak berharap pujian dari mereka, malah diburukin, ya. Maka ini memang berat, tapi kalau orang bisa begini maka dia penyambung silaturahmi yang sungguhnya. Tapi yang mukafi, yang membalas dengan setimpal.
Apakah dia pemutus silaturahmi? Jawabannya tidak, dia tidak silaturahmi karena dia balas. Ya. Tapi apakah dia dianggap menyambung silaturahmi ini? Al-Mukafi ini yang model kedua ini, apakah termasuk penyambung? Ada khilaf. Ibnu Hajar menyebutkan pendapat dari At-Tibi, ya, mengatakan iya, termasuk penyambung karena dia balas kebaikan meski tidak selevel dengan yang pertama. Yang pertama yang hebat, ini yang silaturahmi tingkat tinggi. Ini sama seperti Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat yang menang dalam pergulatan. Wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat yang bisa mencegah amarahnya ketika sedang marah, bisa mengontrol amarahnya ketika sedang marah. Padahal orang yang menang gulat juga kuat, tapi ini bukan kuat yang sejati. Benar dia kuat, tapi ada kuat yang lebih sejati. Ya, ini sama. Seperti innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang sungguhnya adalah ketika hantaman pertama. Baik, Ustaz, kalau dia pertama tidak sabar, kemudian yang kedua dia sabar, setelah sehari dia sabar, tetap juga dibilang orang sabar. Cuma sabar sesungguhnya yang pertama. Nah, sama seperti ini. Orang yang membalas kebaikan-kebaikan tidak dikatakan dia pemutus. Dia tetap penyambung silaturahmi, tapi levelnya di bawah. Ini pendapat pertama. Pendapat At-Tibi. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Hajar, tidak penyambung dan tidak pemutus. Maka Ibnu Hajar menyebutkan level ada 3. Jadi Mukafi tidak akan penyambung, tapi tidak juga pemutus. Dia antara penyambung dan antara pemutus. Kenapa? Dia hanya berbuat baik kalau dibaikin. Kalau dibuat buruk dia tidak balas kebaikan. Bisa jadi dia balas dengan keburukan, ya. Adapun Al-Qati membalas kebaikan dengan tidak membalas kebaikan-kebaikan. Orang berbuat baik dia tidak balas. Bahkan dia mulai cari masalah, bikin keburukan. Ini namanya pemutus silaturahmi, dan ini dosa besar tentunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata qati'. Orang yang memutus silaturahmi tidak masuk surga. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk penyambung silaturahmi, ini yang terbaik. Namun ini perlu perjuangan. Dalam kehidupan berkerabat tidak semudah yang kita bayangkan. Bagi satu grup terkadang nyinggung, ada yang tersinggung, ada yang mudah tersinggung, ada yang sombong, ada yang macam-macam. Kita sabar, kita cari pahala dengan berinteraksi dengan mereka. Kalau bisa kita ajak ngaji, apalagi semua ikut ngaji, subhanallah, pahala kita besar. Karena di antara silaturahmi yang terbaik adalah memberi kebaikan sebisa mungkin. Di antara kebaikan yang terbaik adalah hidayah. Kalau kita sebab hidayah mereka, maka luar biasa. Tapi sampai di sini saja kajian kita kepada para dokter. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.